bedakan jidal dengan muzakarah. Ya, muzakarah itu eksplorasi data. Kalau jidal mengadu dan mengaku kebenaran. Maka orang jidal tidak akan pernah mengakui orang yang benar di depan dia. Adakah di sini yang rezekinya nggak ditanggung Allah, ada nggak? Allah itu sebutan dalam bahasa Arab, sebutan kita ya Gusti, Pangeran, Tuhan, ya sama dia juga. Beda bahasa aja itu. Kalau pergi ke Mekah, Allahnya sama nggak dengan Allah di Lasem? Jangan-jangan beda lagi. Kenapa kalau di Mekah itu orang doanya kenceng ya? Emang Tuhan di sana beda sama Tuhan di sini? Oh Ustadz, katanya itu ada multazam. Kalau doa di situ mustajab. Loh, bukannya ada hadis yang lebih sahih? Apa hadis yang lebih sahih? Sempat milih nggak jadi orang Indonesia? Please Tuhan, mukaku jangan begini dong, gitu nggak? Milih nggak? Nggak pernah milih ya? Berarti wajah ini dipilihkan, dilukis oleh yang maha melukis al-musawwir. Dicipta oleh yang maha mencipta al-khaliq. Apa beda al-bari, al-khaliq dengan al-musawwir? Beda sekali. Al-khaliq itu ibrazul wujud minal adam. Mengadakan sesuatu yang belum ada. Itu perkataan Imam Abul Hasan al-Ash'ari ya. Ini pada Ash'ariyah semua enggak? Atau ada yang Mu'tazilah sini nih? Semi Mu'tazilah. Jadi kalau nggak ada Mu'tazilah nggak ada Ash'ari ya. Kalau Al-Bari sudah ada, jadi Allah telah menzahirkan konsepnya di dalam ilmunya. Kalau musawwir, Allah lukislah wajah kita, maka kembar pun, ada yang kembar nggak? Ada yang kembar sini? Kembar. Wajahnya sama nggak sama saudaranya, kembarnya? Beda? Mana satu lagi kembarnya? Beda ya? Tetap beda. Coba tanya sama bapak ibunya. Dulu cara bikinnya gimana bu gitu. Pasti dia nggak tahu. Dia taunya yang manual aja tuh suami istri. Mengenai cara bikin wajah nggak ada. Itu bukan urusan orang tua. Ya. Oleh karena itu, hari ini kalau ada orang punya lukisan bagus, itu bisa dibeli MM-an. Adakah yang sanggup melukis wajah seperti wajah ini? Ada nggak? Yang ada imitasi. Ini lukisan, bukan lukisan mati, ini lukisan hidup. Oleh karenanya inilah perbedaan Allah bernama Al-Musawwir dengan orang yang hari ini disebut ahli seniman gambar, musawwir juga. Maksud saya menghantarkan dengan nama-nama Allah ini. Jadi Allah sendiri maha, apa bahasanya? Maha multi. Allah itu maha ragam. Tapi dia esa pada zatnya, beragam pada sifatnya, berwarna-warni pada ciptaannya. Oleh karenanya, kalau mau cari ayat Allah nggak usah jauh-jauh ke gunung, carinya cukup di pecinan ini. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara ayat-ayat Allah itu nggak usah pergi ke gunung, ke laut ya. Ini antara laut dan gunung ini. Apa yang terjadi? Penciptaan langit dan bumi dan perbedaan dialek bahasa dan bahasa itu sendiri, termasuk warna kulit. Coba lihat warna kulit kiri kanan, beda nggak? Kok bisa beda ya? Mau pakai apa? Skincare apa? Nggak ngefek banyak mah Indonesia. Ya kecuali pergi operasi ke Korea ya. Oplas, tapi kata Allah la tabdila li khalqillah. Tidak ada sebenarnya ciptaan itu tergantikan. Allah nggak pernah menukar.
khalqillah di situ bisa berarti wajah ini, tapi bisa berarti khuluq, bermakna khuluq. Khuluq itu karakternya, walaupun wajahnya di make up 7 kali, lapisnya 7 kali bedak, jadi cantik nih. Akhlaknya jadi cantik gak? Enggak ya? Tadi kalau beliau nyebut-nyebut tadi waktu jumpa Abah Salahuddin ini, Al-Imam Ibnu Arabi. Nah dengar, ini paling cocok kalau mahasiswa ini bahas multikultural, itu Imam Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu dia wafatnya sekitar 638 Hijriah. Sekarang 1446. Ini salah satu ahli hadis, ahli tasawuf, ahli akidah yang dikenalnya sebagai sufi, padahal dia ahli hadis. Dia masih meriwayatkan hadis dengan sanadnya sendiri kepada Rasulullah SAW. Sedangkan orang yang mengkafirkan dia, Ibnu Taimiyah, tidak meriwayatkan hadis sebanyak dia. Lebih banyak Ibnu Arabi meriwayatkan sunnah dengan sanad gurunya sendiri, Abu Thahir As-Silafi. Abu Thahir As-Silafi itu kalau di zaman kita seperti Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Jadi orang yang menghimpun semua silsilah ilmu. Dia sebutkan dari guruku Syekh Yasin, kalau dulu dari gurunya Syekh Abu Thahir As-Silafi, dari gurunya terus bersambung kepada Sayyidina Muhammad SAW. Disebut muhaddis. Dan dia juga seorang ahli fikih, maka di Futuhat Makkiyah dia bahas fikih. Dan dia berfatwa, berijtihad sendiri di luar yang difatwakan para imam. Mujtahid. Dalam bab akidah, dia seorang ahlu sunnah, tapi tidak fanatik dengan kelompok Asy'ariyah. Dia memuji Imam Asy'ari, tapi tidak menerima semua pandangan Asy'ariyah. Apa perbedaan Asy'ari dengan Asy'ariyah? Asy'ari itu imamnya, kalau Asy'ariyah pengikutnya. Ini contoh. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Orang hari ini debatnya di mana? Di kalimat istawa, bersemayam. Betul nggak? Debat Aswaja hari ini dengan Wahabi, debat istawa itu artinya apa? Padahal Allah memulai kalimatnya bukan dengan istawar rahman 'alal 'arsy. Bahasa Arab biasanya fi'il fa'il. Ini dimulainya dengan mubtada khabar. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Pakai Ar-Rahman. Kalau orang pakai punya basirah, berdebat tentang ayat ini bukan bertambah benci ketika ada perbedaan faham. Justru ketika lain faham kita dengan orang, kita tambah sayang dengan dia. Kenapa? Itulah bukti Ar-Rahman. Dia yang maha pengasih. Kasih sayangnya meliputi alam semesta. Istawa, bersemayam di atas arasnya. Aras meliputi alam semesta. Di alam ini ada Cina, ada Arab, ada Muslim, ada non-Muslim, ada Aswaja, ada Wahabi. Jadi satu hal yang dilupakan oleh orang yang kata Imam Ghazali, metode akidahnya, metode jadali. Nah ini hati-hati, banyak yang ngaku Aswaja hari ini, tapi dia ternyata metodenya apa? Jadali, jidal. Ini sudah ditolak oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali memperkenankan jidal hanya kalau jiwa orang, pikiran orang lagi sakit, pemahamannya rusak. Kalau pemahamannya nggak rusak, untuk apa juga jidal, debat. Jadi ini terutama adik-adik mahasiswa, bedakan jidal dengan muzakarah. Ya, muzakarah itu eksplorasi data. Kalau jidal mengadu dan mengaku kebenaran, maka orang jidal tidak akan pernah mengakui orang yang benar di depan dia. Maka Imam Syafi'i, imamna, ya, mengatakan, saya kalau debat dan melihat ada orang
musuhku benar, aku terima. Jika aku nyata salah, aku mengaku salah. Ada nggak orang yang berdebat bahsul masail begitu hari ini? Hah? Ada nggak? Coba cek live bahsul masail hari ini. Saya sedih melihatnya. Itu nggak sesuai dengan harapan Imam Syafi'i yang mazhabnya dibasailkan, dibahas hari ini. Imam Syafi'i nggak memperkenankan metode-metode jadali begitu. Itu yuksil qulub, bisa mengeraskan hati. Jangankan beda suku, beda faham pun sudah nggak enakan. Maka dulu di salah satu alma mater kita, ada kawan cuma karena beda dulu bahsul masail, dia bawa ke alma maternya. Alma mater setelah itu. Sampai hari ini masih kayaknya kurang baikan. Jadi jangankan multikulturalism, multi paham pun orang sulit terima. Lalu kenapa mereka tidak terima? Karena mereka tidak paham, ya. Sudah ada imam yang menjelaskan, Ibn Arabi. Ibn Arabi itu sampai kepada bab, kalau dia ini menyebut istilah yang agak mengerikan. Al-wahdah al-mutlaqah. Kesatuan mutlak, bahwa kita ini bersumber dari yang maha satu. Coba saya tanya, ada yang dicipta selain Allah nggak di sini? Coba angkat tangan. Ada yang dicipta selain Allah? Adakah ya di sini yang rezekinya nggak ditanggung Allah, ada nggak? Sama? Betul? Serius? Yakin gak sih? Yakin? Allah itu sebutan dalam bahasa Arab, sebutan kita ya Gusti, Pangeran, Tuhan, ya sama dia juga. Beda bahasa aja itu. Tuhan kita sama nggak? Kalau pergi ke Mekah, Allahnya sama nggak dengan Allah di Lasem? Jangan-jangan beda lagi. Kenapa kalau di Mekah itu orang doanya kenceng ya? Emang Tuhan di sana beda sama Tuhan di sini? Oh Ustadz, katanya itu ada multazam. Kalau doa di situ mustajab. Loh, bukannya ada hadis yang lebih sahih? Apa hadis yang lebih sahih? Innallaha la yujibu an qalbin ghafil. Allah tidak terima, tidak jawab doa orang yang lalai. Berarti iltizam dan istijabah itu bukan makani, tapi bukan juga zamani, qalbi, zauqi. Itu ada di wilayah rasa bertuhan. Ya. Tuhannya sama, betul? Rasa bertuhannya sama nggak? Nah, rasa bertuhannya, hari ini yang sarapan paginya telat, itu rasa bertuhannya udah beda tuh. Yang sholat subuhnya telat, rasa bertuhannya sudah beda. Jadi bedakan rasa bertuhan dengan Tuhan itu sendiri. Hari ini orang mengklaim rasa bertuhan dia itulah Tuhan. Maka di filsafat disebutkan itu namanya menciptakan Tuhan. Jadi manusia itu juga berperan mencipta konsep Tuhan.